Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, fa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para asatidz yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk salat maghrib berjamaah di Masjid Quba ini. Sekaligus kita akan menjalankan salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW mengisi antara waktu maghrib dan isya dengan ilmu yang bermanfaat. Kebetulan kitab Bidayatul Hidayah lagi, kitab Riyadhus Shalihinnya saya tak bawa, tapi kayaknya lebih bagus kita selang-seling Riyadhus Shalihin seminggu, nanti di minggu yang lain kita bahas akidah. Maka insya Allah pertemuan minggu pertama ini minggu ketiga ya? Ketiga atau pertama nih? Ketiga. Kita akan bicara masalah akidah. Akidah secara bahasa dari kata aqada yaqidu aqdan yang artinya mengikat. Secara masdar atau kata bendanya itu bisa diartikan sebagai ibram atau ar-rabtu. Jadi semacam tali. Akidah itu semacam tali. Kayak kita punya tali yang kita gunakan untuk mengikat. Secara istilah, kullu ma yaqidu bihil insanu qalbahu jaziman bihi sawaun akana haqqan aw batilan. Sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk mengikat hatinya dengan ikatan yang kuat. Kalau dia lemah, maka tidak bisa dikatakan orang itu punya akidah. Jaziman bihi, dia harus kuat, baik keyakinannya itu batil atau keyakinannya itu tidak batil. Karena yang punya akidah itu bukan cuma orang Islam saja, ada juga orang di luar Islam yang punya keyakinan. Ini definisi akidah. Secara keilmuan, akidah ini salah satu dari 3 cabang ilmu yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ilmu fikih atau Islam. Kalau fikih itu kaitannya dengan af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Mukallaf itu siapa? Akil, baligh, muslim, orang yang berakal. Artinya kalau gila tidak mukallaf. Kemudian dia baligh, kalau belum keluar tanda 15 tahun sudah dianggap baligh. Kemudian muslim. Mukallaf ini orang yang dibebani dengan perintah atau dibebani dengan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia bertanggung jawab untuk itu. Dalam ilmu usul fikih nanti ada ahliyatul wujub dengan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub sebenarnya manusia semenjak lahir itu udah wajib menyembah Allah. Cuman nanti kembalinya kepada ahliyatul adanya ini. Bagaimana kita sholat bisa adaan itu? Ya syaratnya tadi jadi mukallaf, akil,
baligh muslim. Gimana syarat Islam? Maksudnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengazab suatu kaum melainkan sebelumnya kami utus terlebih dahulu seorang nabi dengan rasul. Jadi Allah ini fair. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang memang tidak pernah dikasih informasi tentang dirinya. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak sholat karena memang nggak ada informasi tentang sholat sampai kepada dirinya. Itu udah jelas secara tekstual dalam Al-Quran, udah nggak ada yang bisa bantah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Baik. Artinya ini mukallaf. Fikih perbuatan mukallaf. Contoh sholat. Sholat itu nggak ngebahas apakah Allah itu satu. Sholat itu tidak membahas apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu mukhalafatul hawadits, enggak. Sholat itu hanya membahas tentang perkataan dengan perbuatan. Baik itu perbuatan di dalam hati seperti niat atau perbuatan yang dilakukan manusia melalui jawarih. Mengangkat tangan takbiratul ihram, cara ruku, zakat, masorifnya, kemudian nisabnya, itu semuanya kaitannya sama perbuatan badaniyah. Amaliyah badaniyah ini disebut syariah atau fikih. Cabang ilmu kedua yang diwariskan oleh Nabi SAW ini disebut ilmu akidah. Ilmu akidah ini kaitannya dengan 3 hal. 1. Ilahiyat. 2. Nubuat. Yang ketiga sam'iyat. Ilahiyat ini maksudnya ketuhanan. Bahas apa di dalam ilahiyat ini? Bahas 3. 1. Apa yang wajib kita yakini ada pada Tuhan kita Allah. 2. Apa yang mustahil ada pada Allah dan tidak boleh kita yakini ada pada Allah. Yang ketiga, segala sesuatu yang boleh diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau sifat jaiz bagi Allah. Wajib, mustahil, jaiz. Ini kita lagi menjelaskan menu orang belajar akidah. Yang kedua, nubuat atau kenabian. Dalam kenabian ini kita membahas hal yang serupa. Apa yang wajib kita yakini pada Nabi dan Rasul, apa yang nggak boleh kita yakini pada Nabi dan Rasul atau mustahil, apa yang boleh-boleh saja dilakukan seorang Nabi dan Rasul atau jaiz. Yang ketiga, di dalam masalah akidah berarti membahas sisa yang selain 2 tadi itu, selain Allah dengan para Rasulnya. Apa? Disebut sam'iyat. Sam'iyat adalah segala sesuatu yang kita tidak bisa menebak dan menerka informasinya, tapi harus mengambil dari dalil yang terdapat dalam Quran dan Sunnah yang sahihah. Jadi nggak bisa ngira-ngira. Menunya apa aja nih sam'iyat ini? 1. Malaikat. Malaikat ini apa sebenarnya? Boleh nggak kita bilang malaikat itu perempuan? Nggak boleh jawabannya. Kafir. Orang yang bilang malaikat itu perempuan tuh kafir. Terus malaikat ada berapa yang wajib untuk kita imani? Coba cek, mohon maaf. Coba cek di rumah Anda. Jangan-jangan Anda yang nggak hafal 10 nama malaikat itu. Nggak mungkin, Bib. You will be surprised. Anda akan terkejut. Ternyata ada anggota keluarga Anda yang nggak hafal itu 10 nama malaikat itu. Kemudian apa lagi yang dibahas? Yang dibahas di dalam sam'iyat ini kitab-kitab Allah. Kemudian apa lagi yang dibahas? Yang dibahas di dalam sam'iyat ini jin, surga, neraka, hari kiamat, include di dalamnya tanda-tanda kecil yang sudah keluar dan tidak keluar lagi, include di dalamnya tanda-tanda kecil yang sudah keluar dan masih akan keluar, include di dalamnya tanda-tanda besar yang belum keluar. Jadi ada 3 tuh tanda-tanda kiamat itu. Termasuk di dalamnya itu
Al-Mahdi. Gimana orang kalau gak percaya sama Imam Mahdi? Apakah dalil tentang wujudnya Imam Mahdi itu mutawatir sehingga yang mengingkarinya kafir, atau itu ahad, yang mengingkarinya ahli bid'ah? Setelah Al-Mahdi itu ada apa? Itu sam'iyat, surga, neraka, itu sam'iyat. Syafaat itu sam'iyat, mahsyar sam'iyat. Kemudian apa lagi? Hisab, mizan, itu sam'iyat. Nah, itu menunya. Nah, ada hal-hal lain juga yang menjadi pokok permasalahan akidah kita. Mencintai sahabat dan keluarga Rasulullah. Itu esensial itu. Jangan dianggap itu barang sepele. Karena kalau Anda benci kepada keduanya, itu Anda cari masalah dengan orang yang paling dekat dengan Rasulullah namanya. Bermasalah nanti. Meskipun Anda sholat, tapi Anda menyetujui bahwa Sayyidina Husain, cucunya Rasul, yang kata Rasul beliau alaihi salam radhiyallahu taala anhu itu adalah penghulu pemuda surga. Ana min Husain wa Husain minni. Anda setuju gitu? Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, ditaruh di atas tombak, diarak gitu. Itu Anda bermasalah berarti. Atau Anda benci sama cucunya Rasulullah, bermasalah Anda berarti. Atau benci kepada sahabat Nabi, melaknat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, melaknat Sayyidina Thalhah, melaknat Sayyidina Zubair. Waduh, kacau ini. Nah, ini menunya akidah. Kalau fikih tadi saya lupa menyampaikan, furu' ataupun cabang pembahasan masalah fikih itu sampai 2 juta permasalahan. Yakni al-masail al-mabhutsah fi ilmil fikhi tablughu milyain mas'alatan. Jadi sampai 2 juta problem, 2 juta masalah, mulai rukun, mulai syarat, mulai yang membatalkan, semua dibahas di situ. Ya gimana nggak sampai 2 juta masalah? Orang antum bangun tidur aja udah dibahas. Wudu misalkan, nggak boleh tangan antum masukin ke dalam bejana, harus cuci tangan 3 kali. Masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, adab istinja, al-mustanja bihi, al-mustanja minhu, al-mustanja fihi, al-mustanji, itu ada semua pembahasannya. Jadi enggak sembarangan. Kita punya agama ini, Pak. Kalau kita semua umurnya digabung jadi satu, nggak akan selesai kita belajar agama ini. Nggak akan selesai. Meskipun umur saya dicampur umur Anda sisanya nih, kita gabung jadi satu, nggak akan selesai gitu. Itu menunya ilmu Ada satu lagi namanya ilmu tasawuf. Kalau akidah tuh tepatnya di akal. Jadi nggak boleh ada kaitan dengan orang. Ada orang nggak sholat karena dia capek, sakit, misalkan kan. Tapi dia yakin sholat itu wajib. Ya maka dia tidak dianggap sebagai orang yang murtad. Tapi ada orang sholat, fisiknya sholat. Sementara dia sendiri tidak sholat hatinya. Maka dia dianggap sebagai orang kafir. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada kewajiban sholat. Ada orang yang fisiknya sholat masuk neraka. Ada orang yang fisiknya nggak sholat karena uzur, dia malah masuk surga. Kira-kira ya. Nah, itu keyakinan. Jadi, mohon maaf, namanya keyakinan ini tidak boleh dipengaruhi dengan kebaikan orang. Kalau ada orang non muslim, dia baik, jangan kita membandingkan dengan orang muslim yang nggak baik. Ini sering terjadi perbandingan seperti itu. Ada perempuan pakai jilbab nggak baik dibandingin sama perempuan yang nggak pakai jilbab yang baik. Ini namanya nggak apple to apple. Nggak bagusnya cara perbandingan orang nih menggiring daripada pemikiran manusia supaya akhirnya nolak hijab. Syariat ditinggalkan, bahaya ya. Nah, ada cabang ketiga namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah isi. Ilmu syariat tadi dan akidah tadi itu ibaratnya hanyalah gelas. Saya mau tanya, kalau Anda punya gelas terus nggak ada isinya, apa fungsi gelas itu? Nggak ada fungsinya gelas itu. Coba Anda beli gelas mahal-mahal, terus Anda nggak isi, apa fungsinya gelas?
supaya dia bisa menampung Sekarang dibalik, Anda punya isi tapi nggak punya gelas, mau minum apa? Itulah orang stres yang mengatakan kita ini cukup eling, nggak usah sholat. Itu namanya orang mau minum tapi nggak punya dia nggak bisa minum. Mau minum dari mana dia? Tangannya kotor. Ada gelas bersih, dia nggak pakai. Tangan dia kotor, penuh dengan noda, dia minum. Racun yang dia minum. Ya, makanya banyak orang tertipu di dalam ilmu tasawuf ini. Kenapa? Karena akidah dengan syariatnya nggak ajak. Maka akhirnya ngaco punya kesimpulan itu. Nah, ilmu tasawuf ini pembahasannya luas. Yang pada intinya adalah menjadikan seorang hamba itu jujur, sidqut tawajjuh ilallah. Kesimpulannya itu aja. Kata Imam Zarruq, tasawuf itu sidqut tawajjuh ilallah. Kalau seandainya sabar, sidqu itu apa? Jujur, ya. Orang yang sabar tapi nggak jujur, ya nggak sabar. Orang tobat tapi nggak jujur, ya nggak tobat. Orang ikhlas tapi nggak jujur, ya nggak ikhlas. Orang qanaah nerima tapi nggak jujur, ya nggak qanaah juga. Sidqut tawajjuh ilallah. Nah, kita sekarang membahas apa? Ilmu akidah. Jadi Anda kalau sudah tahu menunya kayak begini tuh enak. Oh iya, rupanya agama saya isinya ini gitu. Jadi bukan ngawang-ngawang gitu. Kadang-kadang kita ngaji berbelas-belas tahun, kita nggak bisa menjelaskan hal ini gitu. Padahal ini adalah menu agama kita. Baik. Tadi kita sudah jelaskan makna akidah itu. Menunya apa saja sudah. Saya mau jelaskan akidatul awam saja kalau gitu ya. Akidatul awam ini dirangkum oleh seorang ulama, seorang sayyid, seorang syarif yang namanya Ahmad Al-Marzuki, tinggal di Mekah, Al-Makki, mazhabnya Maliki, Al-Maliki. Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Beliau ini ngimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi kepada beliau, Iqra manzumatan. Baca nazom atau untayan syair, untayan bait-bait syair. Allati man hafidhaha dakhalal jannah, yang mana orang yang hafal akidatul awam itu masuk surga. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan, wa matilkal manzumah ya Rasulullah. Maka apa manzumah tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi di situ mendiktekan. Kata para sahabat, isma minar Rasul sallallahu alaihi wasallam mayaqul. Kamu dengerin apa yang mau disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Sampaikan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, dan lain seterusnya sampai 57 bait. Kita ringkas saja, kita langsung masuk kepada matan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya mulai. Bismillahi, dengan nama Allah. Tolong diperhatikan perbedaan antara zat, nama dengan sifat. Nama dalam bahasa Arab disebut isim, makanya kita sebut bismillah. Allah itu nama, Pak. Allah. Lihat, saya nyebut Allah. Alif, lam, ha. Itu nama Allah. Oke. Maknanya Allah itu apa? Al-wajibul wujud, yang wajib, yang pasti ada. Al-ma'budu bihaq, satu-satunya yang patut disembah. Allah artinya apa? Yang wajib ada, yang gak mungkin gak ada,
Kalau kita bisa jadi ada, bisa jadi nggak penting. Tapi kalau Allah tuh wajib ada. Al-ma'bud bil haq, yang wajib, yang benar-benar patut untuk disembah. Oke. Berarti kan ada kriterianya dong. Itu yang disebut sifat. Oke. Allah itu nama. Allah, kalau saya sebut Allah atau tulis kaligrafi, mana sih? Mana kaligrafi? Ya. Ini Allah atau tulisan ini? Tulisan ini yang menunjukkan kepada zat. Zatnya punya sifat, gitu loh. Zat ini ingin kita memanggilnya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah jelas. Innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya Allah, tiada Tuhan selain saya, sembah saya. Udah jelas nggak? Jelas kan? Jangan dipanggil misalkan si milikiti. Udah jelas ini. Allah bilang, saya Allah. Kamu jangan manggil yang aneh-aneh. Sang Hyang. Samyang mungkin ya. Ini nggak usah diupload ini, bahaya nih. Nanti saya kena lagi. Ya, udah Allah ya Allah, sudah selesai. Nggak usah diganti-ganti. Allah itu nama. Terus dia menunjukkan kepada zat. Zat ini punya sifat. Contoh, Kuba. Kuba itu nama. Kuba DPR Joglo menunjukkan zat masjid ini. Ini bukan Kuba DPR Joglo, ini zat namanya. Cuma zatnya Allah beda sama zat kita, sifat Allah beda dengan sifat kita, begitu ya. Abda'u bismillahi. Saya mulakan dengan menyebut nama Allah. Hadis Hasan. Hadis Hasan ya, derajatnya Hasan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdilillah fahuwa aqta. Segala suatu urusan yang penting yang tidak dimulakan dengan membaca alhamdulillah, maka terputus. Sementara hadis yang lafaznya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta, itu hadisnya lemah. Tapi hadis lemah itu boleh diamalkan di dalam fadilah amal, asalkan jangan disandarkan kepada Rasulullah. Dengan catatan nih, syarat mengamalkan hadis dhaif. Satu, ayakuna tahta aslin am. Harus dia berada di bawah hadis ataupun ayat yang sahih. Dua, alla yakun fil halal wal haram. Tidak di dalam masalah fikih halal haram. Tiga, alla yakuna fil akidah. Tidak berkaitan dengan masalah akidah. Alla yu'taqad fi amalihi annahu mir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diyakini pada saat diamalkan itu dari Rasulullah. Maka kalau ada orang bawa hadis dhaif. Dhaif statusnya maksudnya enggak datang dari jalur lain juga. Kadang-kadang statusnya derajatnya naik tuh, ya. Emang benar-benar nih hadis dhaif, terus ente bilang ini dari Rasulullah. Kalau ente sengaja, ente dipanggang di neraka. Kata Rasulullah apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja berdusta bawa nama saya, maka silakan bersiap-siap duduk di atas api neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka memalsukan hadis, atau dalam istilah muhaddisin disebut wadda'. Wadda' itu artinya para orang yang memalsukan hadis. Syaratnya apa lagi? Tidak parah dhaifnya. Bukan dhaif jiddan, bukan hadis mungkar, bukan hadis maudhu', bukan hadis macam-macam deh pokoknya. Ya. Baru kita bisa amalkan ini hadis dhaif. Jadi nggak apa-apa kita mengatakan semua perbuatan yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillah maka akan terputus. Apa terputus dari apa? Dari keberkahan. Jadi segala sesuatu kita mulakan yang penting-penting dengan bismillah. Tidak termasuk di dalamnya ngupil. Ngupil tuh nggak usah pakai bismillah. Halo. Istinja nggak usah pakai bismillah, Pak. Ya, itu barang-barang yang khasisah. Barang-barang yang kecil-kecil kotor-kotor tuh nggak usah pakai bismillah, nggak apa-apa. Yang penting-penting nulis kitab, nulis surat. Nabi ketika nulis surat kepada Heraklius, bismillah. Ya. Diawali dengan kata bismillah. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan salam bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk.
Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Kita stop sampai di sini. Abda'u, saya mulakan bismillah. Abda'u bismillahi warrahmani. Oke. Ar-Rahman ini khasul ismi amul makna. Namanya khusus hanya bagi Allah, nggak boleh ada siapapun dinamakan Rahman secara mustakil tanpa ada kata abdun di dalamnya. Abdurrahman boleh, Khadimur Rahman boleh, Amatur Rahman boleh bagi perempuan. Amat itu hamba perempuan ya. Kalau laki-laki Abdurrahman, kalau perempuan itu biasanya namanya Amatullah. Amatullah. Kalau di Indonesia amat itu adalah singkatan dari Ahmad. Kalau amat, kata amat ya, hamzah minta gitu, itu artinya budak wanita amat ya. Amatullah. Baik. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Tapi maknanya umum. Ar-Rahman artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada siapapun yang dia kehendaki, baik orang itu beriman atau kafir. Makanya ada orang gak pernah sholat, duitnya lebih banyak dari yang sholat. Karena tolong dicatat, duit itu bukan tanda keridhaan Allah, bukan. Banyaknya uang itu bukan tanda keridhaan Allah. Tanda keridhaan Allah itu syukur. Banyak maupun sedikit, tanda keridhaan Allah itu adalah syukur. Tanda keridhaan Allah itu sabar, bukan banyaknya duit atau sedikitnya duit. Dalam sebuah hadis qudsi, ini Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya kutip dari beliau ya. Allah mengatakan, saya benci dengan orang kaya yang sombong, tapi saya lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Saya benci kepada orang miskin yang pelit, tapi saya lebih benci kepada orang kaya yang pelit. Ar-Rahman. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mulakan kitabnya dengan Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Kan bisa Allah memulakan kitabnya dengan yang lain. Misalkan agak serem dikit. Bismillahil-Qahharil Jabbar. Wih. Dengan nama Allah yang Maha menguasai dan Maha memaksa. Coba. Bismillahil-Qahharil Jabbar. Apa enggak takut antum? Merinding antum. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya sifat ulas asih, pengampun, pemaaf, semuanya ada di situ. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Wabirrahim. Rahim ini kebalikannya Rahman. Namanya umum, maknanya khusus. Jadi orang boleh dikasih nama Rahimuddin misalkan. Orang boleh dikasih nama Rahimul Amal, bisa nggak apa-apa. Ya. Orangnya punya prinsip yang mudah menyayangi, karena Rasulullah katakan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi orang-orang yang rahim itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi maknanya khusus, Pak. Artinya apa? Sifat rahim Allah ini tidak akan berlaku bagi orang kafir di hari kiamat. Hanya berlaku rahim ini bagi orang beriman saja dari kiamat. Kalau di dunia Rahman lengkap semua. Mau kafir mau muslim sama-sama punya tangan, punya otak. Mau kafir mau muslim sama-sama punya kaki, sama-sama punya perut. Sama-sama ada lambung. Bahkan terkadang yang kafir itu lebih fisiknya lebih bagus daripada yang beriman, terkadang begitu. Tapi kalau rahim itu nggak berlaku bagi mereka yang kafir pada Allah Rabbul Alamin. Nggak berlaku bagi mereka yang nggak beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Berlakunya hanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabirrahimi daimil ihsan. Maksudnya daimil ihsan, kebaikan Allah tuh nggak putus. Hadirin, ini setiap detik kita itu dijaga sama Allah agar tubuh kita nggak hancur. Anda jangan berpikir bahwa ini kita olahraga sehat apa. Saya tanya, yang membuat kita berada di ruangan yang punya ada oksigen sehingga tubuh kita tidak terpecah, darah kita nggak keluar siapa? Allah.
Yang membuat hidung kita normal, jantung kita normal, paru-paru kita normal, itu Allah. Jadi Allah yang sustain. Makanya sifat wajib Allah tuh qiyamuhu binafsi. Allah itu maha mengasuh, bukan diasuh. Tuhan itu mengasuh atau diasuh, Pak? Oke. Kata orang-orang non muslim sebagian, Nabi Isa itu tuh, betul nggak? Nabi Isa dianggap tuh Tuhan itu mengasuh, tapi Nabi Isa ketika kecil diasuh Siti Maryam, berarti Siti Maryam mengasuh Tuhan. Nyambung nggak? Siti Maryam mengasuh Tuhan tuh gimana coba? Ya. Makanya hati-hati dengan ungkapan jangan pakai akal di dalam beragama. Kita harus iman dari Hong Kong. Itu namanya kita menafikan ayat Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala yatadabbarun Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at, afala yanzurun. Emangnya mereka nggak lihat, nggak mikir, nggak bertadabur, nggak pakai otak, nggak menggunakan akal, nggak nyari ilmu gitu. Jadi dalam masalah akidah ini, Pak, ini emosi nggak berlaku. Misalkan Anda kasih saya uang 1 miliar, terus Anda memaksa Allah Subhanahu Wa Taala itu diasuh, nggak bisa. Masalah akidah ini nggak ada hubungan sama manisnya mulut orang. Masalah akidah ini nggak ada hubungan sama pahitnya mulut orang. Makanya saya kalau ngajar akidah pahit mulutnya. Kenapa? Ya karena memang ilmu akidah ini nggak boleh pakai perasaan. Kalau ada orang Islam bilang sekarang itu siang, orang Kristen bilang sekarang itu malam, yang benar yang mana? Nah, Anda kepengaruh KTP kan? Yang benar ya yang KTP-nya Kristen sekarang malam. Jadi nggak ngaruh, Pak. Namanya kebenaran di dalam masalah akidah itu nggak ngelihat kepada KTP-nya, tapi ngelihat kepada kebenarannya. Dan jangan diperbandingkan orang Islam yang bilang ini siang gitu. Bandingin sama orang Islam yang mengatakan ini malam. Kalau ada orang mengatakan nggak sampai akal kita, enggak, akal kita udah dibatasin sama Allah untuk mencapai sesuatu, mencapai satu titik di mana kita mensifati Allah sebagaimana mestinya. Karena ada orang tidak mensifati Allah sebagaimana mestinya, artinya tidak memberikan hak Allah. Ges Asegaf itu yang mana? Yang kakinya 100, pasti saya marah. Ges Asegaf itu yang mana? Yang bodoh, meskipun saya bodoh, Pak, kita disifati dengan sifat kekurangan, meskipun kita punya kekurangan itu aja kita nggak suka. Apalagi kalau ada orang mensifati Allah dengan sifat kekurangan, itu namanya dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nggak ngasih haknya Allah itu. Nah, disinilah kenapa kita wajib belajar ilmu akidah, supaya kita memberikan haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Kalau kita nggak ngasih haknya Allah, dosa kita. Oke. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan. Allah kebaikannya enggak putus. Falhamdulillahil qadimil awali. Alhamdu ini pujian kepada Allah dalam keadaan nikmat diturunkan atau musibah yang turun. Semuanya tetap alhamdulillah. Cuma beda di ujung. Kalau nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, itu bacaannya. Kalau musibah yang turun, alhamdulillah ala kulli hal. Itu bedanya. Jadi alhamdulillah ada dua. Nah, asyukru, kalau asyukru beda. Asyukru itu hanya untuk sesuatu yang baik yang kita rasakan. Kalau nggak kita rasakan, maka ya kita nggak bersyukur gitu. Syukur itu hanya kepada sesuatu yang baik. Makanya begini, dalam ilmu tasawuf itu ada orang yang digelari dengan asyakur. Allah juga punya sifat syakur. Syakur itu yang berterima kasihnya itu tanpa pamrih. Kalau dinisbatkan kepada Allah. Sekarang begini Bapak, Bu, kita sholat cuma habis 5-10 menit, tapi kita dikasih pahala 27 sholat berjamaah, derajat 27 derajat yang kita nggak tahu nih surganya seperti apa, besar pahalanya itu. Kita cuma melalui hidup 60 tahun, selama kita hidup asal jangan maksiat sama Allah, jangan irtikab dosa besar, jangan melanggar dosa besar, dosa kecil kita istighfarin, insya Allah kita bisa selamat masuk ke dalam surga nikmat abadi. Itu namanya syakur.
Allah tuh syakur. Allah juga sobur. Sobur tuh zat yang paling Allah sabar nggak sama orang Bani Israel tuh, orang Yahudi itu? Sabar Allah. Sama kita sabar nggak Allah nih? Sabar banget Allah sama kita. Harusnya kita udah diazab, disikat, dihabisin kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sabar. Jakarta harusnya udah tenggelam. Tapi Allah masih sabar. Itu namanya sabur. Nah, kalau kepada manusia Rasulullah misalnya, syakur. Afala akuna abdan syakura. Ketika Rasul sholat malam, kaki beliau itu bengkak. Afala akuna abdan syakura. Mengapa saya ini tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Maknanya apa? Orang yang mensyukuri syukurnya sampai nggak terbatas. Saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan air. Saya bersyukur dengan syukurnya saya mendapatkan air. Saya bersyukur syukurnya saya atas syukurnya saya mendapatkan air. Saya bersyukur atas syukurnya terus. Itu namanya syakur. Jadi bukan sekedar syakir. Syakur itu syukurnya nggak putus. Terus dia sampai mati. Itu namanya syakur. Kalau syakir satu kali minum, alhamdulillah wa syukurillah. Makan, alhamdulillah wa syukurillah. Habis itu lalai lagi ya. Baik. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahmi da'im lisan falhamdulillahil qadim. Al-qadim ini artinya yang ada tanpa permulaan. Falhamdulillahil qadimil awwali, awal. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan huwal awwalu. Dialah yang pertama. Kata Rasulullah kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Allah tuh ada tanpa segala sesuatu apapun selainnya. Dalam hadis yang lain kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ma'ahu. Allah tuh ada tanpa segala sesuatu bersamanya. Jadi nggak ada waktu, nggak ada ruang. Dalam riwayat yang satunya lagi kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un qablahu. Allah ada tanpa didahului sesuatu selainnya. Maka pemahaman yang mengatakan Allah itu bertempat udah salah. Kenapa? Karena Allah itu tidak bersama tempat, tidak didahului tempat, atau tidak ya bersama tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah ini bertempat, Pip, kita tanya, duluan Allah atau tempat? Allah di arsy. Duluan Allah atau arsy? Duluan Allah atau arsy? Kalau dia bilang duluan arsy, kafir. Kalau dia bilang Allah bersama arsy, syirik. Mati dah itu. Kalau dia bilang Allah pindah dari ketiadaan kemudian ke arsy, dia bilang Allah kayak anak kos, itu aja. Pindah-pindah. Berarti ahli bid'ah. Tuhan dah bagus-bagus, mensifati dirinya nggak bertempat, dibilang Tuhannya di langit. Tuhan di mana? Di arsy. Tanya lagi, di arsy apa di langit? Hah? Itu aja Pak, gak usah pusing-pusing. Kan ada hadis jariah menunjuk Tuhan di langit. Iya udah, di arsy apa di langit? Halo? Kata kamu di langit apa di arsy? Katanya turun sepertiga malam, berarti arsy-nya kosong. Wis pusing Pak kalau ngikuti akidahnya orang itu. Ya. Katanya akidahnya Rasulullah kayak gitu. Aduh, kacau. Ya. Udah, lanjutin lagi nih. Qadim tuh artinya dia terdahulu, wujudnya mendahului. Argumen sederhananya, ya. Ini teh pasti ada yang buat. Kalau kata orang ateis, karena mereka itu mungkin kebanyakan makan seblak mercon kali ya. Tiba-tiba ada teh, tiba-tiba ada gula, datang sendiri ke gelas. Ada yang menciptakan gelas, swing. Oh, tiba-tiba ada airnya, swing. Tiba-tiba ada gulanya, swing. Tiba-tiba ada yang aduk gulanya. Tiba-tiba ada teh masuk ke sini. Tiba-tiba datang ke sini. Wah, tiba-tiba ada ini. Nggak ada tiba-tiba. Tapi kalau ini dia percaya Pak, ada yang buat. Kalau langit nggak percaya, kan bahlul Pak. Kalau yang kecil aja ada yang buat, apalagi yang gede. Masa argumen anak TK aja nggak paham? Bener nggak? Teh ini ada yang buat nggak?
Susah mana bikin teh mau bikin langit? Susah bikin teh, sembur Pak. Asli kasih bodrek Pak orang kayak gitu Pak. Ya, kasih bodrek aja Bu orang kayak gitu Bu. Ya memang aneh, orang ateis itu aneh ya. Kacau, logikanya kacau. Makanya jangan bilang agama itu nggak usah pakai logika. Kamu mau adu-aduan logika sama ulama akidah, habis kamu. Kita ini akidah ini Pak Ahlussunnah wal Jamaah nih Pak, ngeri Pak kitab-kitabnya Pak. Banyak sekali kitab yang otak saya bahkan nggak sampai ke situ. Yang bahkan saya nggak mungkin bisa menelaah kitab itu sendirian, nggak mungkin, mustahil bagi saya. Ada kitabnya itu. Jadi argumen-argumen zaman sekarang tuh kecil Pak. Dulu itu aliran Islam, dalam Islam tuh aliran tuh sampai ratusan. Syiahnya 20, Khawarijnya 30. Belum lagi yang aneh-aneh yang lain-lain. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, macam-macam. Ya. Apalagi cuma sekarang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan zaman dulu gitu. Sekarang orang ateis itu Anda bawakan Quran aja udah selesai. Ini ada kitab bilang gitu. Ini kitab ini umurnya 1400 tahun. Yang bawa kitab ini orangnya nggak bisa baca tulis. Tapi kenapa orang yang nggak bisa baca tulis ini membicarakan tentang marojal bahrain yaltaqiyan, tentang dua perjumpaan laut? Ini orang nggak pernah naik kapal laut, nggak pernah naik perahu, bicara tentang dua lautan yang bertemu. Ada orang Pak nggak bisa baca tulis, kok dia bisa bicara manusia itu awalnya dari air. Air itu nanti berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Dari mana? Belum ada USG Pak. Udah ngomong Rasulullah soal di dalam Quran. Kok ada orang nggak bisa baca tulis tiba-tiba menyelesaikan permasalahan warisan dengan gampang? Ini kan masalah paling ribet sedunia akhirat nih, masalah warisan. Kalau udah mati orang, yang ribet masalah apa? Bukan tahlilannya, warisannya. Sama Rasul kelar nggak? Ya masa ada orang nggak pernah baca tulis bisa begitu? Kamu mau masalah apa? Masalah perkawinan? Ada? Ini orang nggak bisa baca tulis, kerjanya cuma dua, ngangon kambing sama dagang. Hei, sadar nggak gitu? Sekarang gini gampang. Kalau kamu masih nggak percaya, kamu bikin aja satu surat yang model begini. Bisa nggak? Dulu ada Pak orang bikin Pak, al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Kamu tahu nggak gajah? Lahu khurtum tawil. Gajah itu punya belalai yang panjang. Itu buku biologi namanya itu. Jadi ada-ada aja. Nggak bisa nih. Nih coba nih Quran. Bahkan penelitian terbaru seorang profesor Menahem Ali namanya itu. Dia meneliti dalam kitab Weda itu ada nama Nabi Muhammad apa? Nama Nabi Muhammad atau apa, nanti saya teliti lagi, nanti 2 minggu lagi saya kabarkan. Dalam kitab Weda. Dalam kitab Weda. Bukan dalam Injil lagi. Kalau Injil lah biasa. Dalam kitab Weda. Ya, nanti saya fotokopikan, saya perlihatkan nanti 2 minggu lagi insyaallah ya. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya kita punya agama ini sangat luar biasa ya. Kemudian alhamdulillah falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Jelas Allah itu karena memang enggak punya awal pasti enggak akan berakhir. Allah tuh tidak akan pernah sirna. Makanya kata Rasulullah, sebenar-benarnya penyair yang penyair katakan itu kullu ma siwallah kullu ma khalallah batil. Segala sesuatu selain Allah tuh pasti vanish, hilang, pasti sirna. Kullu ma khalallah batil, kullu ma siwallah batil. Selain Allah tuh pasti sirna, pasti hancur. Hakata ya. Bila tahawul, Allah tuh tidak akan terjadi perubahan padanya Pak. Jadi kalau misalkan Anda lihat sesuatu tuh berubah, dia bukan Allah. Ada orang menganggap ini Nabi Ibrahim bercanda ya. Nabi Ibrahim bercanda ngejek kaumnya. Nabi Ibrahim melihat kepada bulan. Terus kata Nabi Ibrahim, hada Rabbi, ini Tuhan saya nih. Itu ngejek. Bukan Nabi Ibrahim menyembah bulan. Itu taubih, ngejek nih Tuhan saya nih gitu. Falamma afala qala la uhibbul.
Saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Lo berarti kan berubah. Nih Pak, bulan. Kok udah selesai sih? Belum, baru 2 bait. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti kita lanjutkan lagi lah di 2 minggu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.